Pada umumnya sih orang di desa itu menggunakan lenca untuk menambah stamina. Cuman Bapak Hendra ini tidak ada lenca, pakai takokak. Ternyata khasiatnya mantap katanya gitu. Ini ditemukan oleh Bapak Hendra sendiri setelah makan ini luar biasa katanya pada saat bersilaturahmi dengan sarang istri. Jadi burungnya itu kegirangan teman-teman. Apalagi yang punya sarangnya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Sri Pujia, The Unique Explorer. Teman-teman, di video kali ini saya mau meracik ramuan yang berasal dari Bapak Hendra. Ya, Bapak Hendra ini adalah warga lokal yang tinggal di Desa Sinargali, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka. Beliau ini langganan kami teman-teman, selalu membeli kopi jreng karena terbukti khasiatnya mantap ya. Selain daripada untuk meningkatkan hubungan bersuami istri, kopi jreng ini dirasakan oleh Bapak Hendra bisa meredakan sakit rematik di tangan kanannya. Waktu dulu Bapak Hendra itu susah mengangkat tangan kanan atau meluruskannya. Tetapi setelah meminum kopi jreng, alhamdulillah tangannya ini bisa lebih lentur lagi. Alhasil Bapak Hendra bisa kembali lagi bekerja baik di ladang ataupun bekerja di kebun. Nah, Bapak Hendra ini juga selain daripada memberikan testimoni kopi jreng, merasakan khasiat daripada kopi jreng, Bapak Hendra ini juga memberikan ramuan herbal yang dibuat seperti rendang teman-teman ya, rendang atau semur daging ya, semur daging, cuman tidak menggunakan daging, hanya menggunakan bumbu daging ditambah dengan bahan spesial yang tentunya bisa meningkatkan hubungan suami istri. Tetapi sayangnya bahan-bahan itu tidak mudah untuk didapatkan. Nah, sebelum kita menjelaskan bahannya apa saja dan cara memasaknya bagaimana, ini saya mau mengenalkan produk yang sangat bagus sekali. Tadi sudah disebutkan kopi jreng, teman-teman. Kopi jreng ini bisa untuk meningkatkan lama hubungan, bisa untuk memperkeras rudal pria, dan juga bisa meredakan sakit rematik, khususnya bagi Bapak Hendra, teman-teman. Kalau misalkan disingkat, khasiatnya itu seperti bapake, besar, panjang, dan keras. Teman-teman bisa dapatkan produk itu di Mr. Nazar Shop. Nomornya 081939497991. Dan ada dua produk yang sangat best seller dan ini herbal, namanya minyak oles ajaib. Minyak oles ajaib ini terbuat dari bahan-bahan herbal yang saya dapatkan dari berbagai narasumber dan dikolaborasikan menjadi satu sehingga bentuknya seperti minyak. Bisa untuk meningkatkan lama permainan, menambah keras si rudal pria, anti gravitasi ya, dan bisa menambah ukurannya, bisa long and big teman-teman, besar dan panjang tentunya. Dan khasiatnya banyak banget gitu ya. Di sini sudah tercatat ada 12 khasiat, bahkan lebih. Ada yang belum tercatat, itu adalah bisa untuk digunakan program hamil, karena ada yang memberikan testimoni seperti itu. Ditambah juga di sini bisa mengobati sakit loyo teman-teman. Asal digunakan rutin setiap hari, insya Allah sakit yang diderita oleh para pria itu bisa terobati teman-teman. Coba aja ini minyak oles ajaib karena penggunanya banyak banget, bukan hanya di Indonesia saja, bahkan luar negeri. Pengirimannya ini sesuai pengalaman kami ada ke Malaysia, Singapura, Brunei, terakhir Arab Saudi teman-teman. Terus ada yang nanyain Inggris, Taiwan. Banyak banget negara-negara lainnya yang sudah merasakan khasiat dari minyak oles ajaib ini. Teman-teman yang sudah memakai produk bermacam-macam juga alhamdulillah ada testimoni yang menyatakan saya sudah menggunakan produk ini
menggunakan produk dari Eropa dan Asia. Tidak ada yang cocok. Alhamdulillah setelah menggunakan minyak oles ajaib dari Kang Nazar, sakit saya terobati. Luar biasa. Teman-teman kalau tidak percaya tinggal tanyakan saja testimoni yang tadi saya sebutkan di nomor WA 081939497991. Selain itu juga teman-teman bisa membeli di toko online ya, ada Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Namanya Mr. Nazar Shop. Ketik aja Mr. Nazar Shop atau minyak oles ajaib. Kemudian kalau misalnya teman-teman mempunyai masalah tentang durasi yang terlalu sebentar ya, teman-teman bisa menggunakan jamu ginseng ini. Jamu ginseng ini khasiatnya banyak banget ya, menambah lama hubungan, meningkatkan stamina, memperbaiki fungsi hormon, meningkatkan nafsu makan, dan menjaga kejernihan mata. Cara pembuatannya pun gampang banget, ini bisa direbus atau diseduh dengan air panas. Ya. Dan ini juga halal teman-teman, kita punya NIB-nya dan mempunyai sertifikat halalnya. Tunggu apa lagi? Ayo segera beli sebelum kehabisan, karena bahan-bahannya terbatas. Nah, di sini nih, dari 7 bahan pilihan. Orang Malaysia juga sampai bilang, 40 menit nggak kelar-kelar katanya. Beda kalau pakai tisu, lama iya, tapi kebas, tidak terasa apa-apa. Kalau ini alami, bahkan bisa diminum setiap hari. Oke teman-teman, kalau begitu kita lanjut ke cara pembuatan semur humut namanya ya. Semur humut. Kenapa dinamakan sumur humut? Ya karena bahan-bahannya ini terbuat dari humut. Kalau orang Sunda bilang humut, tapi kalau bahasa Indonesianya pucuk daging, pucuk pinang teman-teman, pohon pinang. Ya humut ini bisa ditemukan di kelapa muda dan juga di pohon pinang. Jadi jarang banget. Nah kebetulan Bapak Hendra ini baru pulang dari sawah, lewat ke rumah saya dan memberikan beberapa potong humut. Nah, ini bentuknya seperti ini, ya. Sudah dipotong ini, cuman agak besar. Nanti kita potong-potong lagi. Khasiatnya ini bagus banget buat laki-laki, teman-teman. Jadi full ya, bukan hanya akarnya, bukan hanya buahnya, pohonnya, sampai ke pucuknya pun ada khasiatnya. Nah, kemudian bahan selanjutnya bisa dilihat, ini namanya takokak ya. Takokak, bentuknya ini seperti leunca teman-teman. Leunca, cuman ini teksturnya lebih kasar dan keras teman-teman. Nah biasanya kalau misalkan masih ada tangkainya seperti ini, cuman saya sudah dicopot gitu ya. Dan kita punya bahan ininya, bumbu yang sudah dihaluskan supaya lebih cepat pembuatannya. Nah ini bumbu daging teman-teman, bumbu daging, aromanya wangi sedap. Nah, dan ditambahkan dengan air. Nah kita ini kepinggirkan dulu. Cara pembuatannya yang pertama adalah kita potong-potong dulu humutnya. Kalau mau jelas boleh dilihat lebih dekat. Nah, ini dipotong-potong dulu humutnya. Teman-teman, ini pembuatannya seperti masak daging ya. Tapi pakai bumbu instan, anggaplah seperti itu ya. Nah, yang ini dagingnya cuman kita bikin dari pucuk pohon pinang. Ini rasanya manis teman-teman. Biasanya bisa dimakan langsung. Enak, mantap. Kalau misalkan di kampung biasanya rebutan ini sambil pohonnya ditebang, sudah jatuh diambil humutnya. Potong-potong seperti ini. Rasanya sih hampir tidak jauh berbeda ya dengan humut dari kelapa muda. Ada rasa manis-manisnya, gurih. Cuman ini ada bagian-bagian yang agak keras. Tadi kita sudah buang bagian.
Dan ini bisa dikonsumsi bukan hanya laki-laki ya, buat istri juga bisa. Kalau Bapak Hendra ini makannya sama nasi katanya, karena memang cocoknya dengan nasi ya. Setelah itu kita cuci bersih. Ini air bersih ya, saya taruh di sini. Nah. Ini kayaknya kalau misalkan makan dengan nasi mantap nih teman-teman. Oke. Ininya kalau tadinya sih belum dipetik, ini ada sebagian yang belum dipetik supaya teman-teman bisa tahu gitu takokak itu seperti apa. Kalau orang Sunda bilangnya takokak ya, tapi kalau kota lain entah gitu namanya apa. Nah, kita siapkan dulu kompornya nih teman-teman. Nah. Kemudian pancinya kita bikin yang berkuah. Kuah humut atau sop humut. Atau apa ya namanya ya? Nah, taruh di sini. Lupa kita mau tambahkan minyak dulu untuk menumis bumbunya nih. Nah. Nyalakan kompornya. Tarik deing ya. Nah. Ini agak berbeda ya sama humut dari kelapa muda. Kalau ini ada kesatnya. Kesatnya seperti habis makan biji buah pinang. Ada rasa buah pinangnya. Oke. Tuangkan di sini. Waduh, gak bawa sendok. Di pause lah dan TK. Terus kelihatan kalau aromanya sudah mengeluarkan aroma wangi teman-teman, nyala ya. Aroma wangi, kita tambahkan humutnya. Teman-teman bisa tambahkan juga daun salam ya, serai supaya aromanya wangi teman-teman. Belum. Memang sudah terkenal ya takokak ini sebetulnya. Kalau pada umumnya sih orang di desa itu menggunakan lenca untuk menambah stamina. Cuman Bapak Hendra ini tidak ada lenca, pakai takokak. Ternyata khasiatnya mantap katanya gitu. Ini ditemukan oleh Bapak Hendra sendiri setelah makan ini, luar biasa katanya pada saat bersilaturahmi dengan sarang istri. Jadi burungnya itu kegirangan teman-teman. Apalagi yang punya sarangnya. Apinya kita tambahkan. Nah, baru air panas. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambah ini apinya ditambah besar supaya cepat mateng. Seperti masak daging pada umumnya teman-teman, ini didiamkan dulu sampai mendidih, sampai humutnya itu lunak ya.
Kita tutup saja supaya cepat mendidih. Haus. Oke, ini sudah nunggu beberapa menit ya. Sekitar 10 menit ke 5 menitan lah, 5 menit lebih. Ini sudah mendidih. Dan tadi juga saya memasukkan airnya bukan air dingin ya, tapi air panas supaya cepat gitu teman-teman. Ini bisa sesuai selera, bisa lama atau sebentar, tinggal dicek aja ini teksturnya masih keras atau sudah lembek ya. Itu. Nah, ini keadaan ini kalau sudah mendidih. Adalah 10 menit tadi itu. Ditambah juga air sedikit gitu. Nah. Oke. Sepertinya sudah cukup. Kita tuangkan ke mangkok. Oke, sudah matang. Kita matikan dulu kompornya. Kita sediakan ini bukan plating, jadi bowling kayaknya. Nah, ini penampakannya seperti ini. Teman-teman kalau misalkan tidak mau berkuah, bisa juga direbus sampai airnya betul-betul menyusut ya. Ini cepat karena bukan daging ya, tapi dari humut. Oke. Sayur humut kari humut dari Bapak Hendra sudah siap dihidangkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan. Jos, mantap. Oke teman-teman, dicukupkan sekian ya video kali ini. Ini kari humut atau kari pucuk pinang sudah jadi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.